Ini lagi briefing dari tim relawan. Karena dibagi dua, yang 10 jadi dua tim. Silakan posisikan diri yang 20. Ya. Yang 20. Yang 20. Yuk, cepat. Udah. Yang dua coba. Untuk di A22. Jadi pembagian ya, teman-teman sambil briefing. Yang tidak membawa helm masuk ke A22. Ini titik di mana banyak rumah yang tertimbun ya, teman-teman. Tinggalin pembangunan akun hukum ya sih. Iya mah pembangunan akun hukum sih kan Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama salah satu personel dari tim rescue. Wah, Basarnas ya Pak? Apa rescue? Rescue. Pak, untuk data kemarin korban ditemukan sekitar berapa Pak? Ini ada di worksheet A1 ada 7. Di bawah A1 itu ya? A1 di bawah. Oh di sini ya? 6 body pack di worksheet A2 di sini. Di atas? Sama 1 body pack di worksheet B1 yang di seberangnya itu. Oh yang Kan di sebelah ada sana? saluran. Hah? Nah itu disebutnya B1 situ. Hmm. Di situ. Jadi totalnya ada Total 7. korban dari Basarnas itu ada 25 pack S23, jadi total 48, sisanya tinggal 8 dari total 80. 80 pack. Itu korban 80 baru ditemukan sekitar 40-an. Jumlah selamat sama yang body pack. Oh digabung ya Kalau berarti ini ya? 25. 25 yang Yang meninggal. Yang udah ditemukan pada hari yang kemarin. Selamat 23 orang. Yang selamat 23 orang. Luar Sampai biasa. data terakhir. Pak, tetap semangat Pak. Siap. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Amin, amin. Oke, eskavator sudah kembali bergerak buat turun mencari para korban teman-teman. Di titik A1 ya, titik paling banyak pemukiman. Dan ini lagi di Sisolar, sana juga ada bergerak ya, bersiap untuk dibagi dua teman-teman. Jadi ada yang ke sana, ada yang di sini juga. Bapak TNI juga Pak dengan para relawan lagi bahu-membahu membuat jalur menggunakan bambu ya teman-teman ya. Ini difokuskan pencarian korban di rumah ini teman-teman, di tikungan. Ini kalau kita lihat kondisi di dalamnya ya, tuh puingnya sampai masuk ke dalam teman-teman. Ih, serem. Puing-puingnya sampai masuk dalam rumah ya. Tuh. Rumah-rumahnya hancur. Oh ya Allah. Ini yang rumah tingkat ya teman-teman ya. Tuh. Ini dari Brimob juga melakukan penyisiran. Sana juga tim relawan beserta TNI ya. Nah ini juga tadi dapat kabar katanya ada longsor lagi di atas teman-teman, yang membendung ya. Jadi ngeri juga nih, takut hujan deras. Eskavator di sebelah sana sudah lagi mencari korban sambil membuka jalur ya, pakai bambu tuh biar bisa ke tengah, karena di sana juga banyak rumah teman-teman. Di tengah-tengah itu sampai pohon-pohon itu tuh, rumah-rumah itu ya, pohon yang di tengah tuh. Bayangkan rumahnya keuruk sama batu yang begitu besar.
Ini udah agak keras tanahnya. Kita ke sana ya teman-teman ya, ke eskavator yang sebelah sana. Nah ini kondisi dari mobilnya teman-teman. Jadi kalau nggak ada mobil yang terparkir di sini, mungkin lumpur ini akan terus masuk ke dalam karena mobilnya ini terparkir, jadi menghalangi lumpur untuk masuk ke dalam. Tapi puing-puing di dalam itu cukup mengerikan ya teman-teman ya, bahkan ada pohon yang sampai ke sana. Nah ini tadinya menurut cerita beberapa anggota TNI nginep di sini istirahat di bagian belakang, tapi alhamdulillah Allah masih sayang mereka ya. Selamat semua teman-teman. Dan ini lagi difokuskan pencarian di. Kita lihat dalamnya teman-teman ya. Ini rumah yang tingkat, tanah semua. Kondisi lagi tidur ya, tiba-tiba kehantam tanah, batu dan lumpur. 8 meternya ada. 8 meter ke bawah ya Pak? Iya. Aslinya kan ini. Iya di map ada. Jadi rumah itu kalau dari jalan kelihatan gentengnya doang. Iya. Dan ini pemilik rumahnya alhamdulillah selamat semua ya. Sama bapak-bapak TNI yang nginep di sini dievakuasi langsung ketika kondisi longsor terjadi teman-teman. Lihat mobil ini sampai masuk sampai kedorong lumpur. Sampai menembus ruang tamu. Dan tadi kita mendapatkan cerita dari bapak-bapak TNI yang tidur di sini ya. Ya itu, Allah masih sayang mereka, masih menyelamatkan mereka. Jadi ada beberapa anggota TNI yang tidur di sini. Selamat semua. Padahal kencang dan secara logika kalau kehantam batu mungkin pingsan ya, tapi alhamdulillah tidak ada yang luka teman-teman. Padahal kondisi rumahnya seperti ini. Ya itulah, Allah masih melindungi orang-orang baik. Oke, di sini juga masih pencarian dengan eskavator. Di sana juga eskavator sudah bergerak semua teman-teman. Melakukan proses-proses pencarian. Digali lagi. ...8 meter dalamnya, bayangkan. Karena memang ini jalan turunan ya, dan di sebelah sini tinggi, di sebelah sini rendah. Nah, ini titik 1 atau titik paling banyak pemukiman. Kalau yang di bawah itu sekitar 20 rumah, kalau di sini sekitar 30 rumah. Bahkan di sebelah sana ada rumah yang besar ya, rumah tingkat, tapi rata semua dengan lumpur dan batu. Lumpurnya itu mendorong ya, jadi di bawah situ tuh rumah tuh teman-teman. Jadi dorong ke sini. Ada kemungkinan korban yang di rumah sana itu terseret bisa sampai ke sini. Ini ada kemungkinan yang korban di rumah itu mungkin bisa ke sini Pak ya? Bisa jadi. Yang dari apapun bisa ke sini. Iya, soalnya kan dorongannya kenceng banget. Ini ada kawan saya yang saksi hidup. Cerita dia.
Ini udah masuk tanah. Oh, udah ke dalam tanah. Tanah diempas lagi keluar dari tanah. Udah terkubur, dikeluarin lagi, didorong lagi sama tanah itu. Udah keluar. Alhamdulillah selamat ya. Masya Allah. Nah, gitu. Ya, ini fotonya teman-teman ya. Oke. Udah, itu kan kursi di atas itu. Udah kedorong tanah, masuk tanah, diempas lagi keluar. Dia cuma megang pohon gede, diempas lagi keluar. Tuh paniknya kayak gimana ya? Cuma ingat anak bini istrinya aja yang lagi hamil muda. Oh, cuman ingat anak istri yang istrinya lagi hamil ya. Itulah yang menguatkan dia buat semangat berjuang melawan maut, teman-teman. Di sana juga rame tuh bapak TNI. Nah, TNI, Brimob, Basarnas, Tim SAR, dan para relawan ya. Ini kayaknya Pohon ya tuh. Nah, ini aroma-aroma baunya udah mulai tercium teman-teman di sini. Karena sudah 3 hari ya. Yang dari keluar dari pori-pori tanah. Ada tuh di bawah dapur hangat. Apa? Trik. Wih, motor ya. Itu di dalam runtuhan bisa sampai ngangkat. Iya, jadi kayak dibalik tanah ya, Pak. Iya. Diaduk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Situ aja ada 4 meter Itu tuh di bawah, di samping pohon. Pojokan ya. Vario. motor ini terbang karena udah mentok. Banget. Astagfirullahaladzim. Tuh batu tuh. Ya, batu-batuan. Ini ngaduknya juga harus pelan-pelan teman-teman ya, nggak bisa gerusa-gerusu, takutnya mengenai korban. Ada batang pohon lagi ditarik dulu teman-teman. Ini operatornya juga sambil melihat ya, takut ada
korban atau bagian-bagian korban yang kelihatan. Terus pelan-pelan juga. Lagi ini masih mendung lagi nih teman-teman. Coba naik ya. Saya coba bergerak teman-teman, pindah posisi ya. Nah di sini ada 5 eskavator ya yang bekerja nih, 1, 2, 3, 4, 5 yang terus melakukan penggalian. Ini kebun-kebun sama rumah di sini ya teman-teman. Ini banyak rumah di sini. Kayaknya lebih dari 30. Ya, sekitar 35-an sampai 30-an. Itu batu gede sampai naik kayak gitu Pak ya? Sambil disemprot air di sebelah sana teman-teman, buat memudahkan pencarian. Ini juga para keluarga ya, keluarganya. Bahkan ada yang satu keluarga itu belum ditemukan sampai sekarang, yang rumahnya besar tuh yang sebelah sana teman-teman. Ini longsornya mirip kayak di Cilacap juga kemarin, lumpur dari atas, jadi udah kayak aliran kali ya. Bahkan tadi ada doa bersama yang keluarganya belum ditemukan tuh, dari pihak keluarga melakukan doa biar cepat ditemukan, dan semoga para korban yang meninggal diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya. Buat keluarga yang ditinggalkan semoga dikuatkan. Nah, buat para tim SAR, bapak-bapak TNI dan juga para relawan, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah ini cuaca juga masih tidak menentu ya teman-teman ya.